Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Guntur Ramadan, NIM 0578909996, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu tentang pembuatan database pada SQL. Baik, kita langsung saja ke pengerjaannya. Oke, di sini yang pertama kita akan nyalakan terlebih dahulu service dari Apache dan MySQL-nya pada aplikasi XMPP Control Panel. Kita klik Start di sini. Ya, setelah service-nya running atau berjalan, kemudian kita klik Admin di sini. Kemudian kita akan masuk ke halaman PHP MyAdmin. Untuk tugasnya di sini kita akan bacakan terlebih dahulu. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, daftar, lalu dokter admin, dan rincian atributnya yang sesuai. Oke, di sini tahapan pembuatan database pada MySQL-nya adalah yang pertama, kita akan memakai metode DDL atau Data Definition Language, yaitu langkah pertamanya adalah membuat database rumah sakit, kemudian kita akan membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan juga dokter admin. Lalu langkah ketiga kita akan mengatur origin key-nya untuk tabel pasien dokter, lalu tabel daftar dan juga tabel dokter admin. Kemudian yang keempat kita akan mengatur relasi antar tabelnya. Lalu yang kelima kita akan mempraktekkan perintah DML atau Data Manipulation Language. Nanti diantaranya kita akan masukkan insert, lalu kita pilih ada menu select, lalu update dan juga delete. Oke, untuk langkah pertama kita akan membuat database rumah sakitnya dulu. Oke, di sini langsung saja kita pilih atau kita klik new untuk membuat database baru. Di sini database name-nya adalah rumah sakit. Oke, setelah ini langsung saja kita create. Sekarang database rumah sakitnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan juga dokter admin. Oke, yang pertama kita akan buat dulu tabel pasien. Untuk kolomnya di sini kita masukkan 4 ya, karena atribut dari tabel pasiennya itu nanti ada 4. Kemudian kita klik create. Oke, di sini kita langsung saja masukin. Yang pertama adalah ID pasien. Tipe datanya kita pilih integer, kemudian panjang karakternya kita masukkan 3. Lalu di sini sebagai primary key-nya atau kunci utamanya. Oke, lalu ini auto increment-nya kita checklist agar nanti record atau isi nilai dari ID pasiennya itu terisi secara otomatis dari awal maupun melanjutkan data yang sudah tersimpan nantinya. Kemudian atribut kedua kita akan masukkan nanti untuk menentukannya itu dengan L atau P yang laki-laki dengan atau perempuan, satu karakter saja cukup. Kemudian setelah ini kita akan klik save
untuk menyimpan tabel pasien. Ya, di sini sudah selesai. Untuk tabel pasien kita sudah buat. Selanjutnya kita akan buat tabel-tabel lainnya ya, yaitu tabel dokter, kemudian tabel administrator, tabel dokter admin, tabel pasien dokter, dan juga tabel daftar. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan percepat saja videonya saat pengerjaannya. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan pembuatan tabel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sejumlah 6 tabel sesuai dengan permintaan pada soal. Selanjutnya, kita kembali ke soalnya. Setelah langkah kedua yaitu membuat tabel, kita akan mengatur for region key untuk tabel pasien dokter, daftar, dan juga dokter admin. Nah, kita langsung saja. Oke, di sini kita akan menentukan for region key-nya untuk tabel pasien dokter. Perlu diketahui, for region key ini adalah berfungsi untuk menghubungkan dua tabel yang saling berkaitan. Jika sebuah primary key dari satu tabel terhubung ke tabel atau entitas lain, maka di tabel tujuan tersebut itu disebut dengan for region key. Oke, di sini untuk menentukannya pada ID dokter kita klik more, kemudian kita klik index, lalu OK. Nah, seperti ini ada tanda kunci berwarna silver ini berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya ID pasien. Ini ID pasiennya kita klik more kembali, lalu index, lalu OK. Selanjutnya kita akan lakukan langkah yang sama untuk tabel dokter admin. Oke, selesai. Lalu satu lagi yaitu pada tabel daftar. Oke, selesai. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengatur relasi antar tabel. Baik, untuk relasi antar tabel kita pertama klik dulu database-nya. Kemudian kita pilih ini designer. Kita klik designer. Lalu kita rapihkan dulu ini untuk pengaturan tabelnya. Untuk memudahkan, kita tempatkan seperti ini sesuai panduan. Ya, seperti ini. Sekarang kita akan mengatur relasinya. Baik, untuk pengaturan relasinya antara tabel administrator dengan dokter admin, berarti di sini yang berhubungan adalah ID admin pada tabel administrator dengan ID admin yang ada pada tabel dokter admin. Untuk menghubungannya, kita akan klik di sini create relationship, kemudian kita pilih yang sebagai sumber referensinya yaitu tabel pada tabel administrator, ID admin, kemudian for region key-nya kita klik yaitu ID admin di sini. Nah, untuk jika ada pop-up yang muncul seperti ini, kita pilih cascade. Jadi cascade ini berfungsi untuk pengaturan konsistensi datanya ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Kemudian kita akan atur dari tabel dokter ke dokter admin juga.
Ya, selesai. Untuk relasi primary key dengan origin key-nya adalah seperti berikut ini. Oke, sekarang kita akan lanjut. Setelah mengatur relasi, selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah Data Manipulation Language atau DML, yaitu di sini diantaranya insert, select, kemudian update, dan juga delete. Kita akan contohkan untuk pengisian data pasien. Oke, di sini untuk memasukkan atau menginput data baru, kita akan klik insert. Nah, di sini kita akan input. Nah, untuk ID pasien, karena kita tadi mengatur atau menceklis menu atau pilihan auto increment, jadi untuk data ID pasiennya kita cukup kosongkan saja karena nanti akan terisi secara otomatis. Di sini kita akan mulai masukkan nama pasien sebagai contoh saja. Oh, maaf, ini ada kesalahan, harusnya bukan integer jenis tipe datanya ya, maaf. Kita akan ubah dahulu. Oke, sudah. Kemudian kita akan kembali untuk memasukkan datanya. Tadi sudah dijelaskan, kemudian kita akan beri contoh di sini. Kita akan input data pasiennya. Oke, di sini udah tampil datanya yang tadi dimasukkan ya. ID pasiennya otomatis terisi, satu, nama, alamat, dan jenis kelamin juga sudah terisi. Sekarang kita akan menambah data lainnya. Oke, di sini sudah tertampil semua data yang telah dimasukkan. Kita sudah memasukkan 3 data pasien. Seperti ini detailnya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke perintah kedua, yaitu select. Di sini kita akan pilih, kita akan klik SQL. Kemudian perintahnya di sini adalah select from pasien. Oke, di sini perintahnya adalah select all from pasien. Jadi kita akan menampilkan semua data yang tersimpan pada tabel pasien. Kita akan coba. Kita klik go. Ya, ini dia sudah berhasil. Jadi fungsi select di sini kita menampilkan semua data yang ada pada tabel pasien. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan data pada tabel pasien ini berupa misalkan data pasien perempuan saja. Nah, caranya kita akan kembali, kita masukkan query-nya, kita masukkan SQL. Untuk perintahnya select from pasien where jenis kelamin sama dengan kita akan menampilkan yang perempuan. Di sini jenis kelamin P. Lalu kita klik go. Ya, sudah berhasil. Di sini kita hanya menampilkan data dari tabel pasien di mana yang jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Nah, di sini sudah muncul datanya seperti ini. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut untuk perintah ketiga, yaitu update atau mengubah data. Ini untuk mengubah data kita akan masuk dulu ke sini.
Misalnya kita akan mengubah data dari record yang pertama ini. Kita tinggal klik saja tombol edit di sini. Kemudian kita ubah apa yang mau diubah. Misalkan alamat. Kita ganti alamatnya. Klik go. Nah, otomatis datanya juga sudah berubah ya di sini. Sudah terupdate. Seperti itu. Kita akan lanjut, yaitu perintah delete. Untuk perintah delete juga cukup mudah. Di sini sudah tersedia tombol delete-nya. Tinggal kita pilih mana ya data yang ingin kita hapus. Misalkan kita akan menghapus data yang ketiga ini, kita cukup klik saja delete di sini. Kemudian kita pilih OK, dan otomatis datanya terhapus. Seperti itu. Baik. Di sini berarti kita sudah menyelesaikan 5 tahapan dalam praktek pada MySQL ini. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa mempelajari DDL ini sangat penting ya, karena bahasa ini merupakan fondasi awal kita untuk melakukan perubahan, membuat, serta menghapus struktur objek-objek dalam basis data. Tanpa memahami DDL, kita tidak bisa membuat kerangka basis data, lalu tidak bisa mengubah struktur tabel, atau menghapus tabel dan basis data itu sendiri. Begitu pula dengan DML atau Data Manipulation Language. Setelah struktur basis data terbentuk, DML ini digunakan untuk memproses dan mengolah data di dalam setiap tabel basis data tersebut. Dengan menguasai DML, kita dapat mengolah informasi di dalamnya, seperti memasukkan data, mengubah data, menghapus data, dan mengambil data atau fungsi select tadi. Secara keseluruhan, mempelajari DDL dan DML ini memberikan kita keterampilan praktis yang tentunya sangat berguna untuk merancang, mengonfigurasi, dan mengelola basis data di skenario dunia nyata. Keahlian ini juga membantu untuk mengasah kemampuan kita dalam pemecahan masalah, yang menjadi tentunya persiapan penting dalam menempuh karir kita di bidang khususnya teknologi informasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Izin juga kepada Bapak Tutor jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan, mohon bimbingan dan juga koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.